Selama ini karena kita puskesmas paling jauh ya, paling ujung, karena kita terkendala dengan jalan, kayak sekarang kemarin tuh longsor ya, paling kita menggunakan perahu. Kalau kita mobilisasi kayak pasien, pengiriman barang kayak alkes gitu, kita lewat perahu. Kadangkala kalau pas angin gede, pas ombak gede, kita nggak bisa berangkat. Nah, untuk kendala yang selama ini yaitu satu dengan merebaknya atau banyaknya eceng gondok, yang mana eceng gondok ini selalu memperlambat di dalam hal alur pelayaran atau pelayaran kapal. Kemudian kendala yang lain itu banyaknya bambu-bambu bekas daripada jaring apung, yang mana dari pemilik kolamnya ini kurang memperhatikan hasil-hasil buangan daripada bekas-bekas bambunya kolam apung sendiri. Kalau Sukasari lewat dari air itu kurang lebih hampir 1 jam. Kemudian kalau lewat darat menyusuri danau itu kurang lebih 1,5 jam. Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dan juga banyak sekali daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar, sepertinya merupakan pasar yang cocok untuk aplikasi drone logistik ini. Kita bisa mengirimkan barang ke daerah yang rawan bencana misalnya, atau mengirimkan bantuan medis ke tempat-tempat yang tertinggal, terluar, dan terpencil tersebut. Maka dari itu kajian ini dilakukan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, utamanya Puslitbang Transportasi Udara, menggelar suatu kajian pemanfaatan drone untuk distribusi logistik di daerah 3T dan rawan bencana, dengan bekerja sama dengan tim akademisi dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Harapannya nanti akan dibentuk suatu laporan kajian dan kita bisa memperbaiki, mengevaluasi, dan membuat peraturan yang lebih baik lagi. Pada kegiatan ini, Beta sebagai mitra operator dari tim kajian pemanfaatan drone logistik untuk daerah terpencil dan rawan bencana, kami melakukan kajian operasi terkait misi, skenario untuk mengetahui tantangan persis yang akan dihadapi dari misi ini atau skenario ini di Indonesia. Skenario misi yang kita kaji sekarang itu adalah point to point atau drone dari titik A mengangkut barang ke titik B dan harus mendarat di titik B. Kemudian melakukan misi yang sama untuk kembali lagi. Drone yang digunakan pada kajian ini adalah Beta Iris 01 prototype yang merupakan drone dengan konfigurasi multirotor 6 propeller atau hexarotor yang mampu mengangkut payload hingga 5 kg dengan durasi terbang hingga 20 menit pada beban maksimumnya. Drone dengan konfigurasi multirotor memberikan keuntungan berupa fleksibilitas dalam pemilihan lokasi terbang karena hanya membutuhkan area yang relatif kecil untuk lepas landas dan mendarat dengan kemampuan VTOL-nya. Konsep VTOL ini memiliki keuntungan lebih murah, dan untuk pengiriman-pengiriman darurat atau insidental itu sangat penting. Misalnya kalau kita ingin mengirimkan obat yang butuh darurat, atau vaksinasi, atau mungkin pengujian suatu sampel darah dari satu titik ke titik lain. Tantangan operasi pertama drone logistik dengan misi VTOL adalah terkait aspek operator. Berdasarkan aturan yang berlaku, drone harus dioperasikan atau diawasi oleh remote pilot yang bersertifikat dengan rating sistem pesawat kecil tanpa awak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dengan demikian, drone hanya dapat melakukan pengiriman logistik 2 arah di lokasi-lokasi yang telah memiliki tim operator dan fasilitas yang memadai untuk mengoperasikan drone, sehingga belum dapat mengakomodir kondisi pengiriman logistik darurat. Pengiriman logistik 1 arah pun secara aman hanya dapat dilakukan apabila di lokasi tujuan terdapat personil yang mampu mengamankan lokasi pada saat drone akan mendarat. Permohonan sertifikasi remote pilot dan pendaftaran drone logistik dengan berat di bawah 25 kg dapat dengan mudah dilakukan melalui aplikasi online Sidopi yang disediakan oleh DKPPU. Tantangan operasi kedua adalah terkait rute penerbangan. Drone logistik diharapkan mampu mengantarkan barang dengan jarak minimal lebih dari 5 km, yang mana sudah tidak dapat terpantau oleh mata atau Beyond Visual Line of Sight atau BVLOS. Operator harus dapat memastikan bahwa drone dapat terbang dengan aman tanpa gangguan objek apapun pada rute penerbangan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, drone logistik tidak dapat dengan bebas melakukan pengiriman ke sembarang lokasi tanpa terlebih dahulu melakukan risk assessment berupa survei lokasi atau akuisisi data kontur awal. Pengumpulan data kondisi meteorologi terkait presipitasi, angin, dan cuaca juga menjadi bagian penting dari risk assessment yang perlu dilakukan untuk mengajukan permohonan izin pengecualian operasi maupun asuransi dari pihak ketiga. Ketika pengiriman barang akan dilakukan, kedua tim operator di lokasi pengiriman dan penerima harus mampu mengoperasikan drone secara mandiri
dengan mengikuti prosedur operasi dan aturan pengoperasian drone yang berlaku. Pengajuan izin operasi berdasarkan berat, misi, dan rute penerbangan harus dilakukan terlebih dahulu mengikuti proses perizinan yang telah dibakukan pada PM 37 tahun 2021 setiap kali pengiriman akan dilakukan. Salah satu pemanfaatan paling tepat dari drone logistik di fase awal adalah untuk pengiriman logistik medis ke daerah terpencil dengan berat maksimal 5 kg dan volume maksimal 10 desimeter kubik. Logistik ini dapat berupa darah, vaksin, maupun sampel lab yang harus segera diperiksa dengan fasilitas yang lebih memadai. Pada konsep operasi drone logistik ini, kedua tim operator harus mampu terus berkoordinasi satu sama lain selama misi berjalan. Drone harus selalu dapat terpantau selama operasi berlangsung sejak lepas landas hingga mendarat di lokasi tujuan. Meskipun demikian, keterpantauan drone menjadi tantangan operasi ketiga dari misi ini. Semakin jauh dan terpencil lokasi penerima, maka semakin besar kemungkinan koneksi antara operator dan drone terputus sehingga tidak dapat terpantau selama beberapa saat, sampai drone mendekati lokasi tujuan. Tantangan operasi keempat adalah akurasi pendaratan. Lokasi pendaratan harus cukup luas untuk mengakomodir kemungkinan pergeseran titik pendaratan sebesar 1 hingga 3 meter. Pendaratan langsung di halaman gedung atau parkiran dengan potensi orang yang berlalu lalang sangat tidak disarankan. Akan tetapi potensi yang besar ini belum terlaksana di Indonesia, belum ada drone untuk mengantarkan barang di Indonesia karena berbagai faktor yang menghambatnya, termasuk faktor regulasi atau faktor teknologi itu sendiri, faktor penerimaan masyarakat, dan mungkin operasi drone untuk logistik secara general itu harus seperti apa itu belum terdefinisi. Selanjutnya mungkin kita bisa melakukan kajian misi dropping, jadi atau menjatuh drone-nya terbang dari titik A ke titik B, kemudian dia menjatuhkan logistiknya, kemudian dia kembali ke titik A, jadi tanpa mendarat sama sekali di titik B. Masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang terungkap di sini akan menjadi masukan yang sangat baik, bukan cuma untuk tim kajian sendiri, tapi juga untuk para penggiat-penggiat drone di Indonesia. Regulasi juga bisa diperbaiki yang langsung berdasarkan pada kondisi lapangan, dan juga mungkin untuk ide untuk perbaikan infrastruktur yang diperlukan. Selain untuk pengiriman logistik, beberapa pemanfaatan lain dari teknologi drone, khususnya di Waduk Jatiluhur adalah pemetaan kondisi eceng gondok dan permasalahan lain di Waduk Jatiluhur, membantu pengawasan dan pengamanan Waduk Jatiluhur dari udara, hingga pemantauan berkala kondisi bendungan. Ke depan masyarakat Sukasari mereka mudah pengobatannya, mereka mudah untuk pelayanan kesehatannya. Apa yang mereka butuhkan tentang kesehatan bisa segera kami layani. Sangat bagus dan sangat mendukung dan sangat antusias, yang mana dengan adanya teknologi yang baru ini bisa membantu atau memajukan masyarakat khususnya yang berada di Danau Jatiluhur ini.